Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Nah, di hari MPLS ketiga ini kita akan membahas tentang kesehatan di masa COVID-19. Nah, apa sih COVID-19 itu? Sudah pasti kalian pernah mendengarnya kan? Karena di tahun ini pandemi COVID-19 ini sudah melanda seluruh dunia. Nah, untuk lebih lanjut, kita akan mengetahui apa itu COVID, apa penyebabnya, dan protokol kesehatan apa yang sudah diterapkan oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk itu, jangan kemana-mana ya, stay tune di YouTube channel kita, Sumkoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih tetap semangat kan mengikuti kegiatan MPLS di hari terakhir ini. Kegiatan terakhir kita yaitu membahas tentang kesehatan di masa pandemi COVID-19. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai apa itu COVID-19. Kalian tentunya sudah tahu bahwa dari awal tahun 2020 di seluruh dunia sudah menyebar pandemi COVID-19 ini. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2. Virus ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Oleh karenanya disebut COVID-19 karena ditemukan pada tahun 2019. Di sini kalian bisa lihat peta letak kota Wuhan, kota di mana pertama kali ditemukannya virus corona. Dan berikut merupakan video awal mula ditemukannya COVID-19. Silahkan menyaksikan. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain.
Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Nah, setelah menyaksikan video tadi, kemudian kalian pasti pernah mendengar kata-kata ODP, PDP, OTG, dan suspek. Apa sih istilah-istilah itu? Nah, istilah itu merupakan istilah untuk pasien pasien yang terkena virus corona. Bedanya adalah untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, biasanya pasien yang sudah punya gejala demam atau gangguan pernafasan. Tetapi pasien PDP ini biasanya memiliki riwayat perjalanan ke wilayah terinfeksi COVID-19 atau kontak dengan pasien yang memang sudah terinfeksi virus COVID-19. Pengawasan yang ketat diterapkan pada pasien PDP supaya jangan sampai mereka mengalami perburukan kondisi. Pasien mengalami rawat inap di rumah sakit dalam ruang yang terisolasi, pemeriksaan laboratorium, dan pemantauan ketat pada siapa saja yang kontak dengan si pasien PDP. Berikutnya, ODP. Dikutip dari Kementerian Kesehatan, ODP atau yang kita kenal dengan orang dalam pemantauan, biasanya memiliki salah satu gejala COVID-19. Gejala tersebut bisa berupa gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Biasanya, ODP harus menjalani isolasi di rumah dan kondisinya akan dipantau selama 2 minggu. ODP langsung dibawa ke rumah sakit bila kondisinya makin memburuk atau hasil tes laboratorium menunjukkan hasil yang positif. Untuk suspek, istilah suspek sempat digunakan untuk menandai pasien terkait virus corona. Pasien suspek menunjukkan gejala pernah melakukan perjalanan atau kontak dengan pasien COVID-19. Pasien suspek virus corona wajib melakukan swab test dan isolasi di rumah sakit. Hal ini memudahkan tindakan secepatnya jika kondisi pasien makin buruk. Semua tindakan medis akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi pasien secepatnya. Yang terakhir merupakan OTG. OTG atau orang tanpa gejala adalah istilah untuk menandai orang yang terinfeksi virus corona namun tidak menunjukkan gejala tertentu. Dalam beberapa kasus, pasien OTG bisa menjalani perawatan mandiri dengan pengawasan dokter. Pasien OTG wajib melakukan isolasi diri selama 14 hari serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat. OTG sebaiknya tinggal terpisah untuk mencegah penyebaran infeksi pada anggota keluarga yang lain. Kesehatan pasien OTG akan dipantau tenaga kesehatan sehingga bisa bertindak secepatnya jika si pasien OTG menunjukkan gejala yang makin memburuk. Nah, untuk berikutnya, apa yang akan kita bahas? Pertama adalah selanjutnya adalah gejala klinis. Gejala klinis dari virus corona ini adalah yang pertama demam. Demam di sini menunjukkan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, tetapi tidak memungkinkan jika mereka tidak demam bukan berarti mereka tidak dicurigai terinfeksi virus corona. Kemudian batuk dan pilek, baik itu batuk berdahak maupun batuk tidak berdahak, itu juga menunjukkan gejala klinis dari pasien yang terinfeksi virus corona.
Ada juga gangguan pernafasan atau yang biasa kita kenal dengan sesak nafas. Selain itu, gejala lain yang bisa muncul adalah sakit tenggorokan, juga rasa lelah, letih, dan lesu. Ada juga mialgia atau nyeri otot dan gejala pencernaan seperti diare dan gejala pernafasan yang lainnya. Apabila ada riwayat bepergian ke negara terjangkit COVID-19 dalam kurun waktu 14 hari terakhir dan mengalami gejala di atas, maksud saya gejala-gejala yang tadi diterangkan, maka segera kunjungi layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan minimal meliputi pemeriksaan fisik dan foto röntgen dada yang menunjukkan infiltrasi pneumonia luas di kedua paru-paru. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia berat dan sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Ada pula cara penularan dari COVID-19 ini adalah penularan COVID-19 terjadi melalui droplet atau percikan dahak, yang berarti lewat batuk. Percikan dahak ini dikeluarkan oleh penderita COVID-19 pada saat batuk ataupun bersin ke udara, dan mungkin percikan dahak itu menempel ke benda-benda di sekitarnya. Percikan ludah yang mengandung virus SARS-CoV-2 ini dapat langsung terhirup masuk ke pernafasan orang di sekitarnya. Berikutnya ada pula kontak fisik yang biasanya dengan dilakukan dengan jabat tangan, itu juga bisa menjadi cara penularan COVID-19. Juga menyentuh benda atau hewan-hewan yang terinfeksi oleh virus tersebut. Untuk pencegahan, kalian harus sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Makanya kalau setelah kalian bepergian, sebelum masuk rumah, usahakan kalian cuci tangan terlebih dahulu. Dan ketika bepergian, jangan lupa selalu sedia hand sanitizer yang digunakan sebagai pengganti sabun untuk cuci tangan. Selain itu, kalian juga harus rajin olahraga dan istirahat cukup supaya badan kita tetap sehat dan imunitas kita tetap terjaga. Gunakan masker apabila batuk dan pilek. Tidak hanya ketika batuk dan pilek kalian harus menggunakan masker, tetapi untuk masa-masa sekarang kalian memang diwajibkan untuk memakai masker ketika pergi kemanapun. Jadi selalu sedia masker cadangan di saku atau di tas kalian. Dan juga cara menggunakan maskernya pun kalian harus benar, yaitu menutupi hidung hingga dagu kalian. Jangan mengonsumsi daging yang tidak dimasak karena ini juga mempengaruhi dari terinfeksinya hewan-hewan yang terinfeksi virus tersebut. Kemudian mengonsumsi gizi seimbang, perbanyak sayur dan buah yang dapat meningkatkan imunitas kita. Selain itu, hati-hati dengan kontak dengan hewan, maksudnya hati-hati ketika kalian bersentuhan dengan hewan apapun. Apabila memang kalian melakukan kontak fisik dengan hewan, maka segeralah untuk mencuci tangan kalian. Selain itu, bila kalian merasa batuk, pilek, dan sesak nafas, maka segeralah menghubungi fasilitas kesehatan terdekat. Nah, itulah penjelasan tentang COVID-19. Saya harap kalian tetap dalam kondisi sehat, baik untuk diri sendiri dan keluarga kalian. Yang dapat menjaga kesehatan kita adalah diri kita sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baru saja kita sudah menyaksikan materi tentang
COVID-19. Nah, setelah itu jangan lupa ya kalian untuk mengerjakan tugas yang nanti akan diberikan. Selamat mengerjakan.